Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Kita bersyukur pertemuan kita ini pertemuan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fillah, pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan al-ghusl. Kita masuk pada pembahasan al-ghusl, yaitu mandi junub, ya, atau kata orang mandi wajib, ya, mandi dari janabah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini cara menghilangkannya dengan wudu, sedangkan hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi. Ada beberapa hal yang diwajibkan selain hadas, ya, selain hadas besar, ada beberapa hal yang diwajibkan mandi, ya, yang dikatakan oleh Dr. Abdul Azim Badawi di dalam kitab beliau ini Fiqh Sunnah Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Walaupun sebagiannya ada khilaf nanti di kalangan para ulama, ya. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang diwajibkan mandi adalah khurujul mani fil yaqdhah au fin naum. Yang pertama wajib mandi jika mani keluar baik dalam kondisi kita tersadar atau dalam kondisi kita tidur. Yang pertama wajib mandi jika mani keluar, ya, baik dalam kondisi kita sadar atau tidur. Hal ini berdasarkan hadis yang umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan innal ma minal ma. Ya, sesungguhnya air itu dihilangkan, ya, sesungguhnya air itu untuk membersihkan air. Ya, maksudnya mani itu dibersihkan dengan cara mandi. Ya, mani yang keluar itu dibersihkan dengan cara mandi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dari Ummu Salamah, ya, anna Umma Sulaim qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Ummu Sulaim dia berkata, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, Ummu Sulaim ini adalah ibunya siapa?
ibunya Anas bin Malik. Ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Muslim bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan muqaddimah, dengan pendahuluan, karena yang ditanya ini adalah perkara yang tabu, ya. Yang ditanya adalah perkara yang tabu, maka beliau mulai dengan muqaddimah. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ya, kalau yang namanya sebuah kebenaran pasti dijelaskan. Ya. Kalau yang namanya kebenaran, namanya informasi ilmu, maka harus dijelaskan kepada orang-orang. Jadi dia mulai dengan kalimat ini, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ah ghuslun idza talamat. Maka dia masuki pertanyaannya. Dia mulai pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dia bilang, "Ya Rasulullah, apakah perempuan juga harus mandi kalau dia mimpi?" Maksudnya mimpi hubungan intim ini. Ya, mimpi hubungan intim dengan seorang laki-laki. Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, perempuan juga harus mandi idza ra'atil ma', kalau ketika dia bangun dia dapati air keluar. Maksudnya maninya keluar. Ya. Jika dia dapatin ketika bangun air maninya keluar. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa perempuan juga mimpi berhubungan. Ya, bukan hanya laki-laki saja yang mimpi. Ya, walaupun ikhwan fillah laki-laki baliknya dia dengan cara apa? Dengan cara mimpi. Ketika dia sudah mimpi maka berarti dia sudah balik. Ya, laki-laki, para ulama menjelaskan laki-laki itu baliknya pertama dengan mimpi. Kalau seandainya dia enggak mimpi, namun bulu-bulu di kemaluannya sudah tumbuh, maka dia juga sudah balik. Ya, maka dia juga sudah balik. Ya. Atau yang usianya sekitar 15 tahunan, maka dia sudah balik. Khonafidhan rahimani wa rahimakumullah. Namun secara umum, ya, laki-laki itu baliknya dilihat atau diketahui tatkala dia sudah mimpi, tatkala sudah mimpi. Adapun perempuan baliknya dengan apa? Perempuan baliknya dengan haid. Ya, perempuan baliknya dengan haid atau ya sama, haid sama men sama. Ya maklum lah, laki-laki nggak pernah keluar, jadi nggak tahu. Ya, atau bulu-bulu di kemaluannya tumbuh. Ya, walaupun dia belum haid, tapi sudah tumbuh bulu-bulu di kemaluan, maka dia sudah balik, ya, bagi perempuan. Ternyata ikhwan fillah, perempuan juga mengalami mimpi. Ya, sebagaimana dengan laki-laki, perempuan juga mimpi berhubungan intim, ya, dengan seorang laki-laki yang sampai mengeluarkan maninya. Ya. Kalau laki-laki ya maklum keluar mani, kan begitu. Perempuan juga keluar mani. Khonafidhan rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya sama Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, apakah perempuan ketika dia mimpi dia harus mandi?" Maka Nabi SAW mengatakan, iya, kalau seandainya dia melihat air maninya keluar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ah min ghusl idza talamat. Apakah seorang perempuan harus mandi ketika dia mimpi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, idza ra'atil ma'. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, dia harus mandi kalau air maninya keluar. Ya, jika air maninya keluar. Faghattat Ummu Salamah. Ya, ta'ni wajhaha.
Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Salamah. Ya. Maka ketika dia meriwayatkan ini, ya dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Ummu Salamah ini dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah wafat. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, maka Abu Salamah ini adalah seorang suami yang masya Allah baik menurut Ummu Salamah, sampai-sampai ketika Abu Salamah meninggal, dia pun membaca doa, ya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang engkau berikan kepadaku, ini dengan kematian suamiku. Dan dia mau mengucapkan kalimat wa khluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Namun awalnya dia ragu. Gantilah dengan yang lebih baik, yaitu suaminya meninggal, ini musibah, gantilah dengan yang lebih baik musibah ini. Ya. Maka dia ragu untuk mengucapkannya, sampai-sampai dia beranggapan, siapa yang lebih baik dari suami saya? Ya, siapa yang lebih baik menurut Ummu Salamah? Siapa yang lebih baik dari suami saya? Suami saya masya Allah luar biasa baiknya, katanya. Namun karena ini doa dari Nabi SAW, maka dia pun mengucapkannya. Dan dia pun mengatakan, wa khluf li khairan minha, maka berilah aku ganti dengan yang lebih baik lagi. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menikahkan Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik lagi dari siapa? Dari Abu Salamah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka Ummu Salamah ketika mendengar hadis ini dari Nabi SAW, ketika Nabi menjawab kepada Ummu Sulaim bahwasanya ia harus mandi kalau seandainya perempuan itu keluar maninya, maka Ummu Salamah pun menutup wajahnya, ya, menutup wajahnya, ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dia tertawa, artinya tersipu malu, ya. Dia pun tersipu malu sambil menutup wajahnya. Dan ini kebiasaan perempuan, kalau malu biasanya untuk nutup wajah, ya. Kalau laki-laki kalau malu ngapain? Kalau perempuan kalau malu dia nutup wajah. Ya, ini kebiasaan wanita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dia tutup wajahnya sambil tersipu malu, ya, sambil tertawa. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, awah tahtalimul mar'ah. Ya Rasulullah, apakah laki perempuan juga keluar maninya? Ya, dia nanya gitu. Artinya dia mengatakan, apakah perempuan juga ada mani? Jadi ketika mimpi sampai harus keluar. Ya, sampai harus keluar. Para ulama menjelaskan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan, ya, para ulama menjelaskan ini menunjukkan ketika seorang perempuan itu mimpi, ya, dia mimpi berhubungan intim dengan laki-laki sampai keluar maninya, dan ketika bangun keluar maninya, ini menunjukkan, ya, di dalam mimpi tersebut berarti dia yang paling kuat dibandingkan dengan laki-lakinya. Ya, dia yang paling kuat sampai keluar maninya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apakah perempuan juga mimpi? Apakah perempuan juga mengeluarkan mani ketika mimpi tersebut? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Ummu Salamah, fabima yushbihuha waladuha. Iya, perempuan itu juga mengeluarkan mani ketika dia mimpi berhubungan intim dengan laki-laki. Iya. Kalau tidak, ya gimana caranya anaknya itu bisa mirip sama dia? Ya, gimana caranya anaknya bisa mirip sama dia? Karena perempuan itu juga punya mani, makanya anaknya juga bisa mirip sama ibunya tersebut. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun wallahu a'lam, ya, apakah setelah mereka menikah mereka juga mimpi? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Jangan antum tanya istri antum. Mimpi sama laki-laki mana? Jangan tanya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau laki-laki, ada nggak mimpi setelah menikah? Ada. Sama perempuan mana? Jangan tanya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita lanjutkan. Wa tushtaratu syahwah fil yaqdah dunan naum.
Ya. Jadi mimpi tadi ketika tidur kalau keluar mani, ya keluar mani maka dia harus mandi. Ya, dia harus mandi. Adapun tatkala sadar, ya tatkala sadar maka disyaratkan harus ada syahwat. Harus ada syahwat, ya tatkala sadar, ya tatkala enggak tidur, ya harus ada syahwat. Maksudnya maninya keluar itu karena memang dorongan syahwat. Ya, karena memang dorongan syahwat, bukan karena sakit. Ya, ada orang yang sakit keluar maninya. Ya, ada orang yang sakit dan dia enggak terasa. Ya, dia enggak terasa enggak terasa lezatnya. Tapi keluar maninya. Confidence saya, ada teman saya seperti ini, ya. Belum waktu belum menikah. Ya, dia punya penyakit seperti ini. Ketika dia sakit itu sampai keluar maninya. Pas kita tanya, enak enggak? Enggak, kata. Jadi ada yang dia sakit sampai keluar mani. Nah, jadi disyaratkan dia dengan syahwat. Ya, disyaratkan dengan syahwat. Artinya ada dorongan syahwat. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan idza hadaftal ma ya faghtasil minal janabah, ya. Ai idza dafa'ta al-ma faghtasil. Ya. Kalau antum keluarkan mani ya dengan syahwat, maka hendaknya mandi. Ya, mandi dari junub, ya. Ad-dafaq ini artinya dikeluarkan dengan paksa. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insa mimma indafiq. Ya, manusia itu diciptakan dari ma'in dafiq, dari air yang dafiq, air yang dipancarkan, air yang dipaksa dikeluarkan. Ya, kan dipaksa mengeluarkannya kan? Kalau enggak keluar-keluar dia. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi jika antum paksa keluarkan, maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Ya. Adapun jika keluarnya tersebut ya tidak dipaksa, artinya tidak ada dorongan syahwat, fala taghtasil. Maka tidak perlu mandi. Jadi syaratnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam kondisi sadar, ya bukan tidur, ya atau juga bukan pingsan, maka hendaknya disyaratkan ada syahwat. Ya, ketika ada syahwat, maka dia sudah wajib mandi. Ya, dia sudah wajib mandi. Qala Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, al-hadfu huwa ramyu. Hadfu di sini maksudnya ramyu. Ramyu itu apa? Melempar. Ya, melempar. Ya, artinya dipaksa dia keluar. Ya, dilemparkan. Wa huwa la yakunu bi hadhihi sifah illa li syahwat. Ya. Dan air tersebut tidaklah bisa dilempar, maksudnya dikeluarkan dengan cara paksa kecuali dengan syahwat. Ya, kecuali dengan syahwat. Ya, kita sudah maklum ini semuanya. Enggak akan bisa dia keluar kalau enggak dengan syahwat. Ya. Walihada qala al-musannif wa fihi tanbih ala ma yakhruju li ghairi syahwah imma li maradin aw li burdatin la yujibul ghasl. Ya, oleh karena itulah penulis mengatakan ini merupakan peringatan ya bahwa jika keluarnya tanpa syahwat, ya keluarnya mungkin karena dia sakit atau karena kondisi cuaca yang begitu dingin sampai mengeluarkan maninya, maka tidak wajib untuk mandi. Ya. Karena kondisi cuaca yang dingin ya. Keluar gitu aja, ya, bukan dengan yang lain, ya. Cuaca dingin malah nyari yang lain sehingga keluar. Ya. Kalau keluarnya karena cuaca yang dingin atau karena sakit, maka tidak ada kewajiban mandi, kata para ulama. Ya, tidak ada kewajiban mandi. Wa man ihtalama wa lam yajid al-ma. Adapun orang yang mimpi tadi, kata beliau, orang yang mimpi namun tidak keluar airnya, ya, tidak keluar airnya, fala ghusla alaih. Maka juga tidak wajib untuk mandi. Ya. Tidak wajib untuk mandi. Dia mimpi. Dia sadar nih ketika dia bangun tidur, dia sadar, tadi mimpi.
Ya, mimpi berhubungan intim sama perempuan. Cuman kok nggak keluar, kan begitu. Dia periksa-periksa kok nggak ada. Maka kalau nggak ada, berarti nggak wajib mandi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, walaupun dia tadi tahu dia sedang mimpi. Ya, adapun ketika dia lihat keluar, dan dia nggak tahu apakah tadi mimpi atau enggak, tapi sudah keluar, ya sudah nampak sama dia ini adalah air mani, maka dia wajib mandi. Ya, walaupun dia tadi nggak tahu atau ingatannya 50-50 lah. Tadi mimpi atau enggak ya? Ya, tadi mimpi hubungan atau enggak? Ya, yang penting sudah keluar, maka dia sudah wajib mandi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kalau belum terlihat air, maka tidak wajib mandi. Ya. Ada nggak yang kayak gini? Mimpi, ya mimpi berhubungan intim tapi nggak keluar. Ada nggak? Ada. Ya, ada, biasanya ada. Nah ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa man wajadal ma walam yadhkur ihtilaman fa alaihi al-ghusl. Ya. Tapi kalau air sudah keluar, maninya sudah keluar dan dia tidak ingat apakah tadi mimpi atau enggak, maka dia sudah wajib mandi. Ya, dia sudah wajib mandi. An Aisyah qalat, ya ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balal wala yadhkur ihtilaman." Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia dapatin air maninya keluar. Dia dapatin air maninya keluar, tapi dia nggak ingat kalau tadi itu mimpi. Ya, dia nggak ingat kalau tadi mimpi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan yaghtasil. Dia mandi. Ya, ini orang harus mandi. Wa 'anil rajul yara annahu qad ihtalama wala yajidul balal. Dan Nabi juga ditanya tentang seorang laki-laki yang dia mimpi. Ya, dia mimpi berhubungan intim dengan perempuan. Ya, dan dia ingat kalau dia itu sedang mimpi berhubungan intim. Namun ketika bangun dia enggak mendapati air maninya keluar. Ya, dia enggak dapati air maninya keluar. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan la ghusla alaih. Orang ini tidak wajib untuk mandi. Ya, dia tidak wajib untuk mandi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian. Ya. Jadi yang pertama, wajibnya mandi ketika keluar air mani. Ya, baik dia dalam kondisi tidur ataupun dalam kondisi tersadar. Ya. Kalau dalam kondisi tertidur, baik dia ingat kalau dia tadi mimpi ataupun tidak ingat kalau dia tadi mimpi, yang jelas kalau air maninya sudah keluar maka dia wajib untuk mandi. Ya, dia wajib untuk mandi. Ya. Adapun orang yang sadar, maka disyaratkan dengan apa? Disyaratkan dengan syahwat. Ya, disyaratkan dengan syahwat. Maka dia wajib untuk mandi. Kalau tanpa syahwat, artinya dia keluar ya, karena sakit ya, atau karena cuaca yang begitu dingin, maka dia keluar begitu saja, maka tidak wajib untuk mandi. Ya, tidak wajib untuk mandi. Baik. Yang kedua, ya, yang pertama tadi ini sepakat para ulama kalau mani sudah keluar wajib mandi. Yang kedua, al-jima'. Ya, wa in lam yunzil. Yang kedua, tatkala jima'. Ya, tatkala jima', ketika berhubungan intim sama wanita, wa in lam yunzil. Meskipun belum keluar. Ya. Berhubungan intim dengan perempuan meskipun belum keluar, maka sudah wajib untuk mandi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'." Ya. Jika seorang laki-laki duduk ya di anggota tubuhnya yang 4, ya maksudnya jika sudah di atas wanita, tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh di situ, faqad wajabal ghusl wa in lam yunzil.
Ya, maksudnya dia berhubungan intim di situ, maka dia sudah wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Ya, walaupun tidak keluar mani. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan idzal taqa khitanani fa alaihi al-ghusl. Ya, jika dua khitan sudah bertemu maka wajib untuk mandi. Ya, jika dua khitan, ya artinya jimak di sini, maka sudah wajib untuk mandi. Beda halnya, ya afwan ya, beda halnya, ya ini ilmu. Kalau salah satunya pakai celana dalam, jadi tidak langsung ketemu dua khitan. Ya, tidak langsung ketemu dua khitan. Maka ini tidak ada kewajiban untuk mandi, kecuali kalau seandainya salah satunya keluar mani. Ya, salah satunya keluar mani. Tapi misalnya gini, ikhwan fillah, saya kasih contoh. Yang si perempuan dia pakai celana dalam, si laki-laki enggak. Ya, kemudian mereka pun peluk-pelukan. Apakah wajib mandi? Maka tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Tapi tatkala sudah bertemu dua khitannya, maka wajib untuk mandi. Ya, sudah wajib untuk mandi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bertemu ya artinya memang benar-benar bertemu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini yang kedua. Dan ini juga disepakati oleh para ulama. Kalau sudah berhubungan intim sama perempuan, ya berhubungan intim sama istri, walaupun tidak keluar mani, maka wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi. Yang ketiga, Islamul kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Ya. Masuk Islamnya orang kafir. Namun di sini ada khilaf. Ya. Beliau penulis Dr. Abdul Azim Badawi berpendapat hukumnya wajib. Ya, orang kafir yang masuk Islam hukumnya wajib untuk mandi. Hal ini berdasarkan hadis dari Qais bin Asim. Ya, hadis Qais bin Asim di mana Nabi annahu aslama, dia masuk Islam, fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mandi dengan air dan bidara, ya, dengan air dan bidara. Jadi ikhwan fillah, bidara ini ya mungkin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam, ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan sebagai sabun mungkin, ya di zaman kita sabun, ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dijadikan sebagai sabun, ya daun bidara ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mandi. Ya, menyuruh dia untuk mandi. Nah, berdasarkan hadis ini, Dr. Abdul Azim Badawi mengatakan orang yang masuk Islam maka wajib untuk mandi junub. Ya, wajib untuk mandi junub. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat tidak wajib. Ya, orang yang masuk Islam itu tidak wajib mandi junub. Tidak wajib. Baik dia memang berasal dari orang kafir atau sebelumnya dia muslim kemudian murtad dan masuk Islam lagi. Ya. Dia muslim kemudian dia murtad, keluar dari Islam, kafir, kemudian dia masuk Islam lagi. Maka di sini ikhwan fillah sebagian para ulama berselisih, di antara mereka ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah, ya, hukumnya mustahabbah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil mereka apa? Dalil mereka yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathul Makkah, penyerangan kota Makkah, ya. Maka berduyun-duyunlah orang-orang Quraisy, orang-orang penduduk kota Makkah masuk ke dalam Islam. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ya, artinya tatkala Fathul Makkah, orang-orang pada masuk ke dalam Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyuruh mereka untuk apa? Untuk mandi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyuruh mereka untuk mandi. Nah, dari hadis ini juga, dari dalil ini para ulama sebagian mereka mengatakan tidak wajib bagi seorang yang kafir, baik dia kafir tulen, ya,
masuk Islam, atau sebelumnya dia muslim kemudian murtad dan kemudian masuk Islam lagi, ya maka dia disunnahkan untuk mandi, tidak wajib. Ya, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian yang mengatakan wajib, sebagian yang lain mengatakan sunnah. Ya, sebagian yang lain mengatakan sunnah. Kalau dia mandi, maka ini lebih ahsan, ini lebih baik. Ya, kalau dia mandi maka ini lebih baik. Taib, yang berikutnya. Inqita'ul haid wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Ya, bersih dari haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubeish. Ya, tatkala Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish, ya, idza aqbalatil haidah fada'iyas salah fa idza adbarat faghtasili wa salli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza aqbalati al haidah, kalau haid sudah datang kepada engkau, ya sudah haid datang kepada engkau, fada'iyas salah, maka tinggalkan salat. Ya, jangan salat lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza adbarat, tapi kalau haidnya sudah berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghtasili wa salli, maka engkau harus mandi dan salat. Ya, engkau harus mandi dan salat. Nah, berdasarkan hadis ini, maka wanita haid atau wanita nifas, ya, ini Nabi bicara kepada Fatimah binti Abi Hubeish tentang masalah haid. Ya, tentang masalah haid. Nabi bilang, kalau haidmu keluar, maka tinggalkan salat. Tapi kalau haidmu berhenti, mandi kemudian salat. Berarti kalau haid saja disuruh mandi, apalagi nifas, ya. Apalagi nifas, ya. Ini apa namanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qiyas al-awlawiyah, ya. Dikiaskan dengan yang lebih tinggi. Kalau yang rendah saja wajib, apalagi yang lebih tinggi. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka haid dan nifas wajib untuk mandi, ya. Wa nifas kal haid bil ijma'. Ya, nifas sama seperti haid berdasarkan ijma'nya para ulama. Taib, yang kelima, ya, yang terakhir wajibnya mandi yaumul jum'ah. Tapi di sini juga ada khilaf. Ya, kalau yang keempat tadi sepakat para ulama. Ya, ijma', sepakat para ulama, wanita yang berhenti dari haid dan wanita yang berhenti dari nifas maka dia wajib untuk mandi. Wajibnya kapan? Wajibnya tatkala mau salat, ya. Misalnya dia bersihnya jam 9 pagi. Ketika bersih wajib enggak untuk dia mandi di situ? Belum. Ya, dia belum ngapa-ngapain, dia belum mau salat, ya enggak wajib, ya. Tapi tatkala dia mau salat atau mohon maaf, dia mau berhubungan dengan suaminya, maka dia mandi dulu. Ya, maka dia mandi dulu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Taib, yang kelima yaumul jum'ah. Mandi hari Jumat. Ya, mandi hari Jumat. Mandi karena salat Jumat, ya. Mandi karena salat Jumat. Maka beliau mengatakan berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi untuk salat Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah pernah mimpi. Maksudnya sudah balik. Ya, sudah balik maka wajib untuk mandi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan beliau berpendapat hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib bagi orang yang mau salat Jumat. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wajibnya mandi kita itu berapa kali dalam sehari? Wajibnya mandi berapa kali dalam sehari? Hah? Seminggu sekali. Ya, bukan dua kali sehari. Ya, mandi pagi sama mandi sore nggak wajib itu. Antum nggak mandi juga nggak apa-apa. Iya kan? Dosa nggak kalau nggak mandi? Nggak ada dosa. Ya, nggak ada dosa kalau nggak mandi. Tapi seminggu sekali wajib mandi, yaitu di hari
hari Jumat. Nah itu khonafidin rahimani wa rahim. Ya mungkin karena kita tinggal di Indonesia, wilayah tropis kan begitu. Wah kalau sehari nggak mandi nggak enak rasanya. Coba orang yang tinggal di apa namanya di salju, ya tempat cuaca yang dingin, ya mandi mungkin sebulan nggak mandi itu. Nah ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Namun sebagian para ulama berpendapat hukumnya tidak wajib. Ya, sebagian para ulama berpendapat hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah, ya hukumnya mustahabbah, ya bukan wajib. Dan wallahu taala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat hukumnya sunnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena ada dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala sebagian sahabat ya mereka langsung pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, padahal mereka barusan pulang dari ladang-ladang mereka, ya pulang dari tempat-tempat kerja mereka, langsung mereka masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat, ya. Dan awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan, namun karena mengganggu aromanya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kalau mau masuk ke dalam masjid hendaknya mandi dulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mandi itu tidak wajib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi hukumnya sunnah, ya. Wallahu taala a'lam. Taib, ini kewajiban mandi yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Adzim Badawi hafizahullah taala di dalam kitab beliau ini. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya tentang rukun-rukun mandi, ya, rukun-rukun mandi. Nah, ada 5 menit waktu kita untuk sesi tanya jawab. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa melihat, mendengar, bahkan berbicara, dan fisik yang tubuhnya tidaklah seperti ukuran normalnya anak lain. Tapi 17 tahun kemudian Allah memanggilnya, tapi pada saat itu bulu kemaluan itu tidak ada, Ustaz. Sampai 17 tahun itu. Yang mau saya tanyakan adalah apakah dia tergolong orang anak sudah balik, dan kategori mana dia, anak-anak atau masih bayi, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama mengatakan balignya seseorang itu pertama dengan mimpi, kalau dia laki-laki, kalau perempuan dengan cara haid. Yang kedua, tumbuhnya bulu-bulu di kemaluannya. Dan yang ketiga, tatkala usianya sudah mencapai 15 tahun. Ya, tatkala sudah mencapai 15 tahun, maka berarti dia sudah baligh. Artinya kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan kepada manusia wajib bagi dia. Ya, wajib bagi dia. Namun kalau kasus yang Bapak ceritakan, kalau anak tersebut memang kondisinya seperti itu, dia normal? Enggak. Iya. Kalau dia tidak normal, berarti tidak ada kewajiban untuk dia. Ya, karena salah satu syarat orang itu melaksanakan kewajiban selain dia muslim, dia berakal, dia akil. Artinya dia dalam kondisi normal. Ya, orang gila nggak diwajibkan untuk sholat. Ya, orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Termasuk juga orang yang pingsan, orang yang koma. Ya, tidak ada kewajiban mereka untuk sholat. Maka demikian juga orang yang sakit dalam kondisi yang memang dia nggak normal, nggak seperti manusia biasa, maka tidak ada kewajiban dia untuk melaksanakan sholat, walaupun dia mungkin sudah baligh, ya, walaupun mungkin dia sudah baligh. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan udzur untuk orang-orang tersebut. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Kalau dia sudah meninggal, Ustaz, dia dikategorikan kemana, Ustaz? Dia sebelum anak bayi lahir atau bagaimana? Kalau usianya sudah 17 tahun berarti sudah dewasa. Sudah dewasa. Adapun masalah penguburannya atau salat jenazahnya ya sama saja.
nggak ada perbedaan. Mau dia bayi, mau dia anak kecil, mau dia dewasa, itu nggak ada perbedaan, sama saja semuanya. Ada demikian. Wallahu taala a'lam. Taib, ada lagi? Udah 2 menit lagi. Nah. Keluar mani dan cuaca dingin. Hmm. Apakah dalam cuaca dingin itu termasuk terjaga dan tidur? Yang terjaga. Ini yang terjaga ya. Ketika keluar tapi dalam kondisi cuaca dingin. Wallahu alam, saya nggak tahu ini. Apakah antum pernah pernah nggak merasakan yang seperti ini? Tapi Syekh mengatakan kalau dalam kondisi dingin dia keluar begitu saja tanpa ada rasa ini, ya keluar begitu saja, maka nggak ada kewajiban untuk mandi. Jadi kewajiban untuk mandinya itu dengan syarat ada rasa, ya maksudnya ada syahwat, ya. Ketika dia keluar antum merasakan enak, itu dia. Tapi begitu dia keluar begitu aja karena cuaca dingin, ya kan nggak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya. Kayaknya saya yakin kita semua belum pernah ini, ya. Mungkin orang-orang yang ada di daerah-daerah yang bersalju, ya gitu, yang anginnya benar-benar mencucuk dan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.